hari dan sebelum fajar menyingsing. Liputan Lupa Fakta kembali lagi dengan berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi urusan nanti. Bersama saya Kasino Wicaksono, kita mulai dengan berita yang pertama. Aksi unjuk rasa yang menamakan diri sebagai Gerakan Tutup Mulut atau yang biasa disebut GTM kembali mengguncang rumah tangga di Indonesia dan membuat ruang makan porak-poranda. Disinyalir gerakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap menu yang itu-itu saja. Para aktivis yang rata-rata berumur di bawah 5 tahun menuntut agar orang tua lebih variatif dalam menghidangkan makanan. Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum memberikan respon apapun, namun para orang tua sudah membentuk ALIBI, Aliansi Ibu-Ibu Pemberani, demi mencegah eskalasi konflik. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dono Anwar. Halo, saudara, dunia penerbangan kembali diguncang kabar duka. Innalillahi. Sebuah pesawat yang diterbangkan pilot di bawah umur gagal lepas landas dan terpaksa mendarat darurat di atas genangan air sisa hujan semalam. Akibatnya, badan pesawat robek dan tenggelam ke dasar genangan. Masih belum bisa diperkirakan berapa kerugian yang dialami maskapai. Ahli penerbangan internasional Tatang Jetlag mengungkapkan, pemerintah perlu membentuk tim investigasi khusus agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Berikutnya, kita akan dengar laporan investigasi dari rekan saya, Saudara Indro Silalahi. Selamat datang kembali di segmen liputan Lupa Fakta Investigasi. Pemirsa, sebuah kasus pencurian mengguncang ruang kelas 4B di SD negeri datang telat pulang cepat. Korban melaporkan kehilangan pensil hitam dengan ciri-ciri diikat karet gelang. Panjangnya tersisa setengah jengkal dan ada bekas gigitan di bagian ujungnya. Diduga pelaku menggunakan modus lama, pinjam bentar nanti pasti dibalikin. Tapi sayangnya pensil tersebut hingga kini belum kembali. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi mata dan mengumpulkan bukti-bukti CCTV. Kami menghimbau seluruh siswa untuk menandai alat tulis masing-masing dan jangan mudah percaya pada kalimat pinjam bentar dong. Demikian liputan Lupa Fakta hari ini, berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Saya Indro Silalahi, pamit undur diri dulu ya. Selamat pagi, siang, menjelang maghrib, tengah malam, dini hari, atau sebelum fajar menyingsing. Liputan Lupa Fakta kembali lagi dengan berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Bersama saya, Indro Silalahi. Saya Dono Anwar dan inilah liputan Lupa Fakta. Aksi vandalisme kian marak terjadi. Dua pelaku berinisial M dan M, yaitu Madun dan Midun, yang berusia 4 tahun dan merupakan anak kembar yang sedang aktif-aktifnya, hingga membuat kedua orang tua mereka cukup frustasi. Di TKP ditemukan barang bukti krayon, spidol permanen, lipstik, dan pensil alis mama yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Belum diketahui secara pasti motif tersangka, namun saksi mata sekaligus ibu kandung tersangka menyebut bahwa hal ini berlangsung saat dia sedang menggoreng nugget di dapur. Kasus ini masih terus didalami dan rencananya bakal dibawa ke sidang ruang tamu dengan ancaman hukuman berupa larangan nonton TV favorit selama seminggu dan penyitaan tablet. Pemirsa, masih mengenai persoalan rumah tangga. Seorang balita berinisial J dikabarkan mengunci diri di dalam kamar mandi karena tidak mau berhenti bermain air. Wah. Menurut penuturan pengasuhnya, Junaidi selalu merasa mandi adalah kegiatan main air yang sah dan tidak melanggar hukum juga norma sosial. Wah, bener ini. Situasi sempat memanas ketika Junaidi mengajak para mainannya mendirikan Republik Ciprat Ciprut di dalam kamar mandi, lengkap dengan lagu kebangsaan sendiri. Wah, apa iki?
Hingga kini, Bapentrum, Badan Penanggulangan Tantrum, masih melakukan negosiasi dengan menawarkan satu set mainan robot limited edition, satu kontainer susu low fat less sugar, dan kursus kuman gratis selama 1 tahun. Namun masih belum ada tanda-tanda Junaidi akan menyerah, sedangkan pengasuh dan orang tua hanya bisa pasrah sambil mengerahkan baskom darurat untuk menampung air yang meluap ke area dapur. Nakal tenan nih bocah. Setelah kabar yang cukup meramaikan dunia keluarga, kita akan beralih ke dalam segmen PEE atau perakiraan emosi emak yang akan dilaporkan langsung oleh rekan kami di lapangan. Silakan Kasino Wicaksono. Baik, terima kasih Bung Indro Silalahi. Pemirsa Liputan Lupa Fakta, jumpa lagi dengan saya Kasino Wicaksono di segmen perakiraan emosi emak. Informasi seputar suasana hati ras terkuat di bumi. Emak-emak di wilayah RW 03 dilaporkan ngamuk massal setelah menerima seragam senam salah warna. Waduh, apaan tuh? Gak ikut-ikutan, Bo. Aduh, kabur dah gua. Aduh. Bung Dono, Bung Indro, kondisi di lapangan semakin ricuh nih. Mama kedatangan satu paguyuban kurir paket yang tidak terima dijadikan kambing hitam soal masalah seragam senam. Aduh. Mohon maaf pemirsa, nampaknya suasana di RW 03 semakin tidak terkendali. Sekian saja liputan Lupa Fakta dari lapangan. Portal berita terhangat, penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Saya Kasino Wicaksono mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, siang, menjelang maghrib, tengah malam, dini hari, atau sebelum fajar menyingsing. Liputan Lupa Fakta kembali lagi dengan berita-berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Bersama saya, Dono Anwar. Krisis ekonomi global melanda kelompok bermain PAUD Melati Ceria. Negosiasi bilateral gagal mencapai kesepakatan setelah seorang balita menangis karena baru menyadari boneka yang ditukar dengan mobil-mobilan miliknya ternyata sudah bau iler. Wiladalah. Hal ini berdampak pada indeks nilai tukar barang. Harga tukar satu keping biskuit yang sebelumnya bisa mendapat 5 balok Lego, kini melonjak jadi 3 balok dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Krisis juga diperparah oleh penimbunan camilan oleh oknum balita bermodal tas jerapah. Kini daya beli menurun dan banyak balita terpaksa menggigit tisu karena lapar dan kesal. Ya ampun, temen kok tega ya. Kita beralih ke ramalan cuaca. Berdasarkan dari Badan Balita Meteorologi, cuaca esok pagi diprediksi berawan malas bangun, disertai gerimis ogah mandi. Menjelang siang, potensi badai ngemil meningkat di dapur, terutama apabila kulkas dibuka tanpa izin. Sore hari waspada angin kencang di ruang tamu akibat adik kakak yang rebutan remote. Dan malamnya, kemungkinan besar turun hujan ngantuk sebelum disuruh tidur. Tetap waspada dan hindari zona-zona rawan. Seperti bawah meja yang isinya remahan nasi, mainan rusak, dan sisa permen yang udah lengket. Saya Kasino Wicaksono melaporkan perakiraan cuaca anak edisi hari ini. Kami buka segmen politik malam ini dengan sebuah kasus yang mengguncang stabilitas demokrasi di kelas 2A. Pemilihan ketua kelas yang seharusnya berlangsung damai dan jujur berubah ricuh dan sulit terkendali setelah muncul dugaan kecurangan dari kubu calon nomor urut 2 yang belakangan diketahui melakukan politik camilan dengan membagikan keripik kentang dan permen susu kepada para calon pemilih. Tim sukses dari rivalnya nomor urut 1 menuntut investigasi penuh dan audit surat suara. Namun pihak terlapor membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa semua proses telah sesuai prosedur dan keripik kentang yang dibagikan adalah murni bentuk kepedulian sosial.
Bu Wati selaku wali kelas mengaku pusing menghadapi gejolak politik ini dan mengancam akan membubarkan pemerintahan demokrasi dan diganti dengan sistem monarki dengan dirinya sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berita tadi menutup perjumpaan kita di Liputan Lupa Fakta hari ini. Saya Indro Silalahi pamit undur diri. Mari kawal terus demokrasi tingkat dasar kita demi masa depan politik yang lebih bersih dan jujur. Sampai jumpa lagi di Liputan Lupa Fakta, berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Selamat pagi, siang, menjelang senja, lewat tengah malam, subuh dini hari, dan sebelum fajar menyingsing. Liputan Lupa Fakta kembali lagi dengan berita-berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Bersama saya, Dono Anwar. Berita hari ini dibuka dengan kasus kecurangan yang melebar pada dugaan penipuan. Di sebuah posyandu, seorang bayi melakukan aksi mogok minum susu setelah hasil timbangan menunjukkan berat badannya turun 0,2 kg. Orang tua bayi menduga kalau timbangan yang digunakan pihak posyandu belum dikalibrasi ulang. Kalibrasi apa ya? Hal ini dianggap dapat memicu keresahan orang tua akan tumbuh kembang anak-anaknya. Kasus ini semakin rumit saat nenek dari bayi tersebut membawa kenalannya di kelurahan untuk menuntut posyandu serta pabrik produksi timbangan karena dianggap telah melakukan penipuan massal. Waduh, neneknya sampai turun tangan. Pemirsa, kasus misteri hilangnya remote TV selama 2 minggu di sebuah rumah di kawasan padat penduduk yang sudah mengancam hiburan rumah tangga, akhirnya kini menemukan titik terang. Terungkap, sindikat pencuri remote televisi ini didalangi oleh seorang balita dan balita terlatih yang beroperasi secara sporadis dan sistematis. Modus operasinya adalah mengambil remote tanpa izin, lalu menyembunyikannya di tempat-tempat yang tidak terbayangkan, seperti tumpukan popok bersih, lubang ventilasi, tempat penyimpanan beras, sampai di kap mobil. Dampak dari aksi ini, kedua orang tua terpaksa menonton sinetron tanpa bisa skip iklan, serta gagal berpindah dari channel dangdut dengan volume yang sudah terlanjut full. Laga persahabatan antar TK yang seharusnya menjadi ajang membangun sportivitas berubah menjadi kekacauan setelah puluhan pemain menolak instruksi wasit dan memilih mengejar bola bersama-sama hingga ke area parkiran. Derby panas yang mempertemukan TK Real Cilengsi dan TK Pamulang United dimulai dengan semangat tinggi. Namun pada menit ketiga, formasi mulai bubar setelah seluruh pemain termasuk kiper ikut menyerbu bola ke sudut lapangan dan meninggalkan gawang terbuka. Pelatih frustasi, wasit mencoba mengendalikan situasi, namun peluitnya malah disita oleh supporter emak-emak yang ikut heboh hingga turun ke lapangan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Liputan Lupa Fakta, portal berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Saya Indro Silalahi, mewakili rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi, siang, menjelang maghrib, lewat tengah malam, subuh, dini hari, dan sebelum fajar menyingsing. Liputan Lupa Fakta kembali lagi dengan berita-berita terhangat penuh sensasi, tapi akurasi itu urusan nanti. Bersama saya, Kasino Wicaksono. Ditemukan sosok tubuh yang mengambang di permukaan sungai, ya kali tadi pagi. Oh, maksudnya nama sungainya ya kali, dan kejadiannya tadi pagi. Tim penyelamat mengevakuasi tubuh yang diduga pria berusia 30-an, berkulit pucat dan dalam kondisi kaku. Namun, otopsi mengejutkan semua pihak. Tidak ditemukan organ dalam, tulang, atau tanda-tanda biologis lainnya.
Setelah pemeriksaan menyeluruh, disimpulkan bahwa korban adalah manekin toko pakaian. Ahli kriminologi Herman Modus menyimpulkan kasus ini sebagai kasus kriminal yang sempurna karena tidak ada saksi, tidak ada motif, dan yang penting tidak ada korban. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saudara, keributan terjadi di sebuah lapak pinggir jalan di kawasan Tanah Abang sore tadi. Seorang pedagang terlibat adu mulut dengan salah satu pembeli hingga membuat warga sekitar berkumpul menyaksikan pertengkaran yang nyaris berujung kekerasan fisik. Wah, jangan ribut toh. Dari hasil interogasi singkat diketahui bahwa penyebab pertengkaran adalah karena sang pedagang tersinggung disebut sebagai pedagang kaki lima. Padahal menurutnya ia hanya memiliki 2 kaki saja. Mungkin ini bisa jadi ajuan pengubahan nama istilah pedagang kaki 5 jadi pedagang kaki 2 saja. Kok aneh ya? Selamat datang kembali di segmen Liputan Lupa Fakta Internasional. Perang dingin kembali membayangi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara saling mengklaim sebagai kekuatan unggul dalam hal teknologi, pengaruh global, dan kekuatan ekonomi. Amerika mengklaim berhasil menciptakan lemari pendingin tercanggih yang mampu mendinginkan makanan dalam waktu 0,3 detik. Rusia tidak tinggal diam. Dengan bangga memamerkan kulkas generasi baru yang mampu membekukan hubungan, kenangan, dan kadang-kadang perasaan. Waladalah. Aliansi Dapur Internasional ADI menyerukan agar persaingan tetap sehat dan tidak sampai membuat bisnis lemari pendingin menjadi memanas. Demikian Liputan Lupa Fakta hari ini. Portal berita terhangat penuh sensasi, tapi soal akurasi itu urusan nanti. Saya Indro Silalahi, pamit undur diri.